Kalaupun mulai BSBK, peluang pelemahannya sebenarnya masih ada. Tren bearish, pergerakan di bawah garis warna biru, jelas terlihat di MA21 ini. Pelemahannya pelan-pelan, tapi kayak masih bisa melanjutkan. Dan sudah menyentuh area 50, sampai ke area 50,51. Ini low-nya. Sebentar, untuk low-nya sendiri. Kita lihat memang udah itu. Ya benar, low-nya udah 50. Dan kelihatannya juga masih akan stay di sekitar area 50 rupiah kode pergerakannya ya. Yang sudah sampai ke area pembatasannya di 50. Belum ada tanda-tanda reversal, double bottom pun belum ada, ataupun pola kembalikan arah. Dan kita lihat saham BRIS sama ITMG, pertanyaan dari Bapak Hardi. Saham BRIS lagi mencoba menguat kembali ya, kalau lihat sekali saham BRIS masih melanjutkan penguatannya dengan penurunan yang terjadi. Semenjak resisten ketembus 1450, pergerakan juga udah mulai bullish. Ini juga udah terkonfirmasi dengan tren lainnya yang udah bergerak dalam tren bullish. Dan ternyata masih melanjutkan lagi daripada target 2 yang pernah diberikan. Lebih lanjut, kelihatannya masih bisa mengalami penguatan mungkin ya ke area sini ke depannya. Kalau misalnya masih tertahan, masih menguat dan ke 1740, mungkin bisa terjadi kembali. Dan ini sekarang udah mulai mau bentuk dead cross. Jadi ini yang perlu waspadai, ada penembusan pada low sini. Jika nantinya tertembus pada low yang di sini, lebih dekat lagi ternyata swingnya. Apabila nanti tembus ya, ada daerah low yang di sini. Ini kan kita tahan nih. Kalau closingnya tembus itu harap hati-hati, karena artinya ada peluang koreksi baru ke level area 1.600 rupiah. Itu yang kemungkinan terjadi. Ataupun bisa ke area terdekat berikutnya, dekat-dekat area sini yang banyak rejection. Supportnya di 1.520. Kita bahas ITMG. ITMG mulai sideways ya. Sideways dari trend bearish. Penguatan juga udah mulai tertahan ya. Ini ada memang kalau penutupan, bukan penutupan sih, pembukaan hari ini ya, mengalami penguatan gap up, tadinya gap up, terus sekarang udah nutup gapnya, sempat ke area bahkan sampai 35.925. Ini sekarang terlihatnya cenderung ada peluang dia masih akan tertahan di dynamic resisten seperti yang terjadi pada area 37.000, pada area sini 38.675. Cuma dites, ada peluang dia kayak gitu juga. Jangan tertahan di area dynamic resisten ya di 36.000. Jika masih tertahan, ada peluang dia bergerak lemah lebih lanjut mungkin ke area sini terdekat 34.000 ataupun ke area 34.150, 34.800 atau 34.175. Ada peluang ke sana ya dari pergerakan seperti ini yang cenderung bearish. Lalu Bumi sama PBRX. Kalau kita lihat Bumi, masih sesuai dengan yang waktu pernah kita sampaikan, ada kemungkinan tertahan di 149, dan ternyata tertahan di 149, dan memang saham-saham batubara sekarang lagi trend bearish. Lagi bentuk inside bar, tapi inside barnya belum fix. Penembusan pada low inside bar ke depan, ada peluang dia melanjutkan pelemahan lagi ke area support kuatnya bisa ke level 128, yang bisa menjadi area pemantulan. Ini support kuat soalnya, area pembantu di 128 ataupun di area support yang lebih less kuat sedikit di 132. Lalu kita bahas saham PBRX. Oke, untuk saham PBRX sendiri atau Pan Brothers, trennya sudah bearish semenjak nembus di level 22 Desember 2022 sampai hingga saat ini ya bearish. Dan nembus area support kuat juga di level 67 rupiah. Sempat coba retest kemudian turun lagi.
peluangnya masih bisa bergerak melemah lebih lanjut. Ke level support di sini ya, jadi penahanan Rp54 bisa tersentuh kembali. Lalu kita bahas saham berikutnya yaitu Kin sama Suli. Untuk saham Kin sendiri, ini juga trennya bearish, tunggu aja sampai terbentuknya double bottom ataupun membentukkan inverted head and shoulder ataupun divergence ya. Untuk sekarang belum ada. Yang mengkonfirmasi ada peluang bergerak reversal kembali atau berubah trennya dari bearish ini. Trennya juga bearish semenjak, ini kayaknya bareng-bareng ya, mulai. Coba kita lihat. Ya, area Desember juga, seperti yang tadi. Desember trennya mulai bearish, sampai hingga saat ini masih tertahan. Ini resisten pendekatan di 580, semenjak nyentuh dekat area 580, dia bergerak turun ya, terbentuknya candle pelemahan, jadi sempat gerak ke atas, kemudian langsung di closingnya tutup turun, lalu ada valid swing high, mengindikasikan adanya peluang bergerak melemah ke level Rp520. Masih ada peluang ke sana, atau bahkan menembus area 510 bisa jadi. Kalau nembus area 510 bisa menyentuh area Rp450. Kita lihat BMRI juga. BMRI gap down. Kelihatan ya, ada kosong tuh gapnya, gap down. Dia nyentuh area support di sini, ya. Sekarang lagi mencoba isi gapnya lagi, apakah akan isi gapnya. Tapi kalau yang jelas dari trennya bullish, ini juga sempat berbentuk inverted and shoulder, yang nembus neckline, sekarang juga masih di atas neckline, dan bertahan di area 10.025, Rp10.000. Trennya masih bullish, dan kelihatannya ke depannya masih ada peluang untuk melanjutkan penguatan. Mungkin bisa ke area 10.300 ataupun ke area dekat-dekat 10.400 ke depannya lagi ya. So, di area sini yang menjadi penahanan Rp10.550. Lagi juga bakal kelihatannya akan tutup gapnya juga. Terlihat di Rp10.200. Kemudian ada yang bertanya tentang saham gudang garam. Ibu Melvina, bertanya tentang saham gudang garam. Oke, saham gudang garam. Ini juga udah kena area resistennya, yang bisa jadikan area sell strength. Kalau kayak gini mending tunggu ada pattern falling wedge sih. Pattern-pattern aja dulu. Soalnya udah geraknya impulsif banget. Ada peluang dia mungkin akan retest juga di area resisten ini. Kalau nggak nembus ya area resisten 27.475-nya nggak tertembus, dia ada peluang untuk bergerak melemah ke area 26.175 ataupun ke area sini ya 26.000. Udah garam, kalau nembus baru ada peluang bergerak menguat lebih lanjut. Lalu kita bahas saham Era, BRIS, sama BBRI. Pertanyaan dari Ibu Early. Harus di arah sini. Ya, sini ada. Sini, lagi coba nguat. Ya, ini sebenarnya di area dekat-dekat sini ya, 575 ya, sudah menjadikan area taking profit yang menarik, bisa jadi acuan area taking profit, itu di area tersebut. Dan kemudian setelah nyentuh ini, peluangnya mungkin dia lebih cenderung kayak yang terjadi di HMSP ya, bisa jadi dia koreksi dulu menyentuh area support 520 ataupun yang lebih dekat di sini, lebih jauh dikit di Rp500. Peluangnya seperti itu sih. Ini cenderung seperti area, udah jadi area taking profit yang menarik ya, kemarin seperti 575 dekat area sini ya. Di sini ada resisten, area jelas di value swing high. Terus kalau bicara tentang supportnya ya kalau misalnya jadi area penahanan, ya sebenarnya di sini, sebagai ada yang konservatif di 480. Cuman bisa jadi koreksi ke area-area dekat yang tadi, Rp500, 500 ataupun di area 520. Peluang koreksinya. Ini ada peluang bergerak melemah ya, stokastiknya juga ngarah ke bawah. Mengindikasikan peluang demikian. Kemudian kita ke saham BRIS sama
PBRI, BRIS udah tadi peluangnya. Jadi ada antara dua skenario kalau misalnya dia nggak nembus area high kemarin, baru high 2 hari lalu atau kemarin, yang merupakan high sebelum dia bentuk valid. Iya, ya kemarin, betul. Kemarin, ketika di 1740-an ini, tembus baru mengindikasikan ada peluang bergerak menguat kembali, kecuali ini jadi area penahanan yang merupakan area support yang lagi bentuk base kecil, itu baru nanti bisa peluang dia bergerak melemah ya, apalagi pergerakan bullish-nya udah sangat impulsif sekali, melebihi 70 derajat, biasanya yang kayak gini sih tren penurunannya juga cepat, ketika konsennya koreksinya cepat, berlangsung juga agak lebih kencang, bisa 2%, 3%, 2% gitu. Di 1600 ini ada peluang dia koreksi ke sana ya. Apabila nantinya tidak mampu melewati area 1740 yang merupakan area penahanan saat ini. Kalau nembus gimana? Nembus tuh baru bisa mungkin melanjutkan ke area-area dekat sini ya 1780 ataupun ke area yang di sini resisten cukup kuat di 1800 rupiah. Lalu PPRI overbought ini juga tadi udah ya peluangnya untuk bergerak melemah ya ke area support. Gap down, datanya juga masih bisa bergerak melemah antara ke area sini yang tadi dibilang 4780 atau ke area 4750 dan sekarang lagi tanda 4780. Apabila nanti tetap tertahan, ada kemungkinan dia nutup gapnya ya di 4820 ataupun melanjutkan nanti lebih lanjut ke depannya ke 4850 kembali. Itu BBRI udah, terus ada nanya PMRI juga tadi sudah bahas, kemudian ada saham Antam pertanyaannya. Saham Antam, penguatannya ternyata tahannya cepat banget, cuma sampai sini doang. Nggak nyampe ke area sininya, cuma nyampe area body candle kemarin di sini. Di 2120, 2130 ya, sekitar area situ. Kemudian bergerak melemah, dan sebenarnya dia udah bentuk penembusan trend line lagi. Hampir nembus trend line lagi, coba kita lihat dulu. Kita gambarkan supaya lebih jelas. Ya, hampir nembus trend line. Jadi perhatikan di level area supportnya sini ya. Kalau area support yang di 2020 tertembus kembali, dan nggak jadi area penahanan, disertai dengan pelemahan impulsif, seperti yang baru terjadi pada tanggal 17 Februari 2023, ada peluang dia bergerak melemah lebih lanjut. Bisa jadi nanti ke 1940, ataupun ke area lebih rendah 1930. Jadi wait and see dulu aja, karena kalau kita lihat kayak gini sekarang lagi buat channeling ya, channelingnya cenderung pergerakannya arah bearish. Apalagi jika ini trend line-nya tertembus. Dia sempat tertembus kemudian naik. Dan jika tertembus lagi, mengkonfirmasi 2020, yang merupakan area support, itu bisa bergerak melemah lebih lanjut. Itu Antam. Kemudian Pegas, tadi udah ya, kalau nggak salah. Kita udah bahas Pegas ya? Iya, sesuai kok bergerak melemah. Sempat bergerak ke sini, 1560 ya. Ada peluang dia bergerak melemah ke 1540 atau 1500 rupiah. Kalau dari pergerakannya ya. Apalagi setelah bertahan di 1650. Trennya juga bergerak tren bearish, sudah nembus area rising wedge yang terbentuk. Bukan rising wedge, lebih tepatnya symmetrical triangle ya. Kalau yang ini rising wedge tadi ada satu lagi, mirip-mirip pergerakan nama ini. Symmetrical triangle. Kemudian kita bahas saham NICL sama Agro, ataupun bisa menembus area 64 rupiah dari tren bearish yang berlangsung. Untuk friend, untuk pertanyaan sudah terjawab semua. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu dan partisipasinya untuk mengikuti kegiatan tanya jawab teknikal dan webinar pagi yang kita sampaikan terkait dengan update market global. Terima kasih atas kehadirannya kami ucapkan sekali lagi. Semoga dapat hadir kembali di acara Philip Warning Market Call edisi berikutnya yang diadakan dari Senin sampai Jumat jam 8.30 sampai 9.30 pagi. Dan ini dibuka selama perdagangan hari perdagangan bursa itu masih buka ya. Kita selama itu bursa buka, kita juga buka dari Senin sampai Jumat di jam yang sama. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti kegiatan edukasi yang diadakan oleh
Philips Sekuritas Indonesia yang dapat dicek melalui website Primes maupun di aplikasi Bapak dan Ibu. Dan akhir kata saya pamit undur diri. Terima kasih atas kehadirannya ya.